بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan belajar kita di majelis kita, yaitu majelis mubarakah, yang mana kita mengusahakan di majelis ini untuk mempelajari perkara-perkara yang perlu dan bahkan wajib dipelajari oleh setiap muslim. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Subhanallah jami'an. Mohon sekalian, sambil menunggu umat yang lain, kita ingin menyampaikan, mengingatkan, mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk semuanya, baik yang hadirah maupun nanti yang akan menyimak rekaman. Bahasanya bagaimanapun juga kita sebagai makhluk, sebagai manusia, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan apapun, kita tidak pernah bisa melakukan apapun tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga melaksanakan semua bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul semua itu adalah karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kita menghadiri majelis ini dan menyimak, misalkan yang belum bisa hadirah, kemudian bisa menyimak rekaman, itu betul-betul murni adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan keutamaan kita sendiri, bukan karena usaha kita sendiri, tidak. Namun betul-betul murni karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah diberikan nikmat, nikmat kesempatan, kesempatan untuk belajar seperti ini, dan nikmat taufik dan kemudahan untuk belajar, maka hendaknya kita betul-betul mensyukuri nikmat itu, mensyukuri nikmat itu. Karena tidak semuanya, tidak semua orang mendapati nikmat untuk belajar. Uh, Tidak semua orang diberikan taufik, dibukakan hatinya. Tidak semua orang diberikan kemudahan untuk belajar. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya faham dalam perkara-perkara agamanya. Dan ini adalah kesempatan untuk belajar, majelis-majelis belajar menuntut ilmu seperti ini, tidak hanya di sini tapi juga di majelis-majelis ilmu yang lain. Ini merupakan kesempatan untuk memahami syariat agama kita. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa sekali. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang terpilih, yang Allah kehendaki kebaikan pada diri. Maka ketika kita sudah mendapati nikmat seperti ini, harus betul-betul kita syukur. Harus betul-betul kita syukuri dengan sebenar-benar syukur. Bersyukur itu hakikat syukur. Saya pernah menyampaikan sekalian, hakikat syukur adalah menggunakan nikmat
yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana harapan Allah memberikannya kepada kita diperuntukkan untuk apa? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian, di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan pengantar ilmu fikih. Dan semoga pembahasan-pembahasan kemarin, yaitu pembahasan pengantar ilmu fikih kemarin, semuanya bermanfaat dan barokah, dan harapannya sesuai yang kita sampaikan di awal bahasan. Semua pembahasan pengantar ilmu fikih kita harapkan itu bisa menjadi fondasi, bisa menjadi landasan cara berpikir kita, cara memahami kita, cara memandang ilmu fikih dan menyikapi hal-hal yang ada di dalam ilmu fikih. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan ke pembahasan hukum-hukum fikih setelah kita insya Allah membahas bahasan akidah. Karena kitab yang kita pelajari yaitu kitab Sulamut Taufiq. Di sana terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama adalah bagian akidah dan bagian yang kedua adalah bagian fikih. Bagian fikih. Sedangkan bagian yang ketiga baru bagian adab dan akhlak. Jadi, untuk bagian akidah kemarin sudah kita mulai bahasannya dari mulai kewajiban pertama kali seorang muslim, lalu kemudian terkait dengan masalah-masalah iman dan kita sudah sampai di pembahasan kewajiban berikutnya yaitu menjaga keimanan kita. Makanya di sana Al-Mu'allif menyebutkan pembatal-pembatal keimanan. Dan bahasan ini, umat sekalian, sebenarnya adalah bahasan yang sangat penting sekali. Dan hendaknya kita betul-betul menjadikannya sebagai perhatian kita. Karena bahasan ini, yaitu bahasan pembatal-pembatal keimanan, itu berkaitan dengan keselamatan kita, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita tidak betul-betul memperhatikannya? Misalkan saja terkait hal-hal yang menyangkut keselamatan kita di dunia, itu saja kita betul-betul memperhatikannya. Misalkan di sana ada kabar, ada berita, uh, perkiraan, misalkan dari BMKG nanti akan ada gempa dengan uh, ukuran yang sangat besar sekali. Maka terjadi kehebohan, uh, terjadi was-was di sana, dan di sana mulai orang-orang mempersiapkan diri. Itu terkait dengan kehidupan kita di dunia. Bagaimana kalau sesuatu itu menyangkut keselamatan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka harusnya kita lebih memperhatikannya. Maka kita harus lebih uh, uh, memahami dan mawas diri terkait dengan hal itu. Dan kemarin kita sudah baca dan bahas bahwasannya pembatal-pembatal keislaman atau anwa'ur riddah, ya, hal-hal yang membatalkan keislaman, hal-hal yang menyebabkan seseorang terjerumus pada kemurtadan, itu dibagi menjadi tiga macam. Nah, di sana ada al-i'tiqad al-kufriyah, kemudian al-af'al al-kufriyah, dan al-aqwal al-kufriyah. Adapun al-i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang membatalkan keislaman, itu sudah kita bahas, alhamdulillah, dan kita sudah selesaikan. Alhamdulillah jami'an. Dan malam hari ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembatal-pembatal keislaman berupa perbuatan, maksudnya perbuatan anggota tubuh, dan juga ucapan, ucapan-ucapan yang membatalkan keislaman.
Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Seperti biasanya umat sekalian, insya Allah kita mulai dengan salah satu dari umat sekalian membaca kitab Sulamut Tawfiq ini, membaca matanya. Misalnya di halaman berapa? Kalau tertulisnya di sana halaman 10, tapi sebenarnya lembar ke atau halaman ke-6 kalau kenyataannya. Man taqra'u al-matan. Siapa yang akan membaca matan Ibu sekalian? Mungkin ada yang mengajukan diri. Ana Ustaz. Saya daripada nunggu ditunjuk Ibu sekalian. Mungkin kita butuh dua uhad yang bergantian malam hari ini untuk membaca. Man taqra'. Siapa yang akan membaca uhad? Halo Ustaz. Alhamdulillah wa asyraha. Wa asyraha. Nanti yang kedua siapa? Nggak ada yang maju. Ayo ibu-ibu, apa ibu-ibu duluan silakan. Faqara jamnya. Bu, Nggak ada yang Bu Dita maju. sudah pernah membaca Bu Dita? Ya, Bu Dita belum kayaknya Ustaz. Bu Dita boleh Bu Dita. Saya udah pernah sih Ustaz. Masa oh, saya udah Bu Iya, Dita. udah pernah. Udah pernah waktu Yang, awal-awal. Yang lain nggak apa-apa Ustaz. eh, yang belum pernah membaca sama sekali siapa? Ummu Syahdan belum pernah kan, Om? Dan, Belum, Ustadz. nah, Setelah silakan Ratib Om. nanti insya Allah. Atau Bu Ashrah dulu nggak apa-apa. Bu Ashrah dulu baru nanti Ummu Syahdan. Gitu ya. Baik. Baik Ustaz. Tafadhali. Tafadhali Bu Ashrah. Dimulai dari qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Misalnya amsilatul riddati bil jawarih. Tafadhal. Bismillah. Bismillah. Amtilatur riddati bil jawarihi ay al af'alil kufriyah. Wal qismu tsani af'alun kasujudi apa ini? Kasujudi. Kasujudin lison Baik. lison namin ya Ustaz. Naam sahih. Lison Lisanamin. namin lison namin au syamsin au qamarin au syaitanin mutlaqan Baik. au makhluqin akhara ala wajhi ibadati. Baik. Thumma. Lanjut Ustaz. Naam, dilanjutkan dulu. Amtilatur rid Halo. amtilatur riddati bil lisani ay Baik. al aqwalil kufriyah Baik. wal qismu tsalithul aqwalu wa hiya katsiratun jiddan la tanhasiru la tanhasiru la Baik. tanhasiru minha. لا تنحسروا يدل koma ya atau fasilah koma di sana la tanhasiru baru Tanhasiru koma jeda terus habis itu minha bukan la minha tanhasiru minha tapi la tanhasiru minha. la tanhasiru minha an yaqula syakhsu li muslimin ya kafir. Baik, yakfik ya. Mungkin cukup untuk Bu Ashrah, jazakallah khairan katsiran. Baik Ustaz. Berikutnya Ummu Syahdan, tafadhali Ummu Syahdan. An yaqula syakhsu li muslimin, tafadhali. Oh, dari atas ya, Ustaz. Dari ini yang an yaqula syakhsu Oh, li muslimin. baik, Ustaz. Nggak usah baca doa dulu ya? Eh, Boleh kalau misalkan maksudnya baca doa qala al-muallif Soalnya, oh iya, rahimahullah itu. Itu iya. nggak masalah, itu lebih afdal lebih baik. Oh iya. Qala mu'alif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darai amin. Ayyakula syakhsu lil muslimin ya kafir au ya yahudi au ya nasraniyu au ya adi maddin
Baik. muridan an lanjut Ustaz. Nah, sahih. Dilanjutkan, oh. Muridan annalladzi alaihi mukhattabu minad dini kuf, kufrun Nah, au ya au yahudiyah au Yahudiyatun. Nah, yahudiyatun au hmm, nasroniyatun au nah, laisa bidini baik. wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'idihi mimma la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilahi subhanahu. جيد فتح الله عليك. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا بو أشرحه وأم شهدان. Jazakallah khair Ustaz. Jayid. Tidak mengapa umat sekalian, ini latihan membaca ibu sekalian. Karena semua unsur bahasa, semua kemampuan bahasa, baik qiraah, kemudian kitabah, kemudian al-istima' dan maharatul kalam, itu semuanya harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Hanya salah satu guru kami, yaitu Syekh Ustadz Dihiyatul Masqan rahimahullah ta'ala, beliau dulu pernah mengatakan dan sering beliau mengulang-ulang innamal lughatu bil mumarasah. Bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Jadi semuanya harus dibiasakan. Baik, membaca juga termasuk. Membaca itu semakin sering kita membaca, maka akan semakin lancar karena akan semakin familiar. Misalkan di sana ada beberapa kata yang pernah kita baca, atau misalkan ada beberapa rangkaian yang uh, ini kita rangkaiannya mirip-mirip seperti itu, maka kita bisa memahaminya dan menebaknya. Kalau misalkan kita sudah sering membacanya. Wafaqanallah jami'an. Na'am, tafadhal. Baik, saya baca lagi sekilas umat sekalian. Wafaqanallah jami'an. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أمثلة الردة بالجوارح أي الأفعال الكفرية. والقسم الثاني أفعال. أفعال itu bentuk jamak. Oh, sebelumnya. Amsilatur riddati bil jawarih. Jawarih itu maknanya anggota badan, Ibu ya. Af'al itu jamak dari fi'al. Al-qismu tsani af'al. Kasujudin li sanamin. Sujudin di sini bentuknya nakirah, Ibu sekalian. Tidak ada alnya. Kalau tadi mungkin eh, kalau dibacanya kas sujud, maka di sana ada ketambahan al kalau bacanya seperti itu. Maka bacanya kasujudin, gitu Ibu ya. Ini nakirah. Dan ada faedahnya kalau disebutkan secara nakirah seperti ini. Bu Dita bertanya, di buku halaman berapa? Kalau tertulis di pojokan itu 10 angkanya. Namun ini kalau dihitung halaman kenyataannya ini ke-6, berarti lembar lembar ke-6. Atau kalau bolak-balik berarti lembar ketiga. Gitu. Sudah ketemu Bu Dita? Baik, kita lanjutkan. Kasujudin li sanamin au syamsin au qamarin au syaitanin mutlaqan. Kemarin sebelum-sebelumnya pernah kita ingatkan kalau misalkan di sini ada kata di dalam kurung, ini sebenarnya adalah tambahan ta'liqat. Tidak di semua cetakan ada, dan sepertinya bukan dari matan aslinya, tapi ta'liqat, jadi catatan-catatan tambahan. Baik. Eh, ثم أو مخلوق آخر على وجه عبادته. أمثلة الردة باللسان أي الأقوال الكفرية. والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر. منها منها
min di sini adalah min at-tabi'idiyah yang menunjukkan makna ba'at, menunjukkan makna sebagian. Jadi yang disebutkan di sini ada sebagian contohnya saja, tidak semua yang disebutkan di sini. Minha di antaranya kalau kita artikan demikian. Dan di sini disebutkan contoh yang pertama, an yaqula syakhsu li muslimin ya kafiru, atau ya yahudiyu, atau ya nasraniyu, atau ya adimaddin. Mohon sekalian, ini kalau dari segi bahasa, kalau ibu-ibu sekalian sudah pernah mempelajari al-munada, insya Allah tidak heran kenapa kok di sini ya kafiru, ya yahudiyu, ya nasraniyu, kenapa kok tanda akhirannya dhammah semuanya dan tidak tanwin, sedangkan ya adimaddin, kenapa adima di sana tanda akhirannya fathah, mansub berarti. Insya Allah tidak bingung ibu ya. Kenapa ibu Allah nggak sekalian? Ya munada. kafiru, ya yahudiyu, ya nasraniyu, kenapa di sana kok tidak tanwin? Karena ini munada mufrad ma'rifah gitu Bu ya. Munada mufrad ma'rifah. Munada itu kata setelah harfun nida yang dipanggil, artinya kalau diartikan al-munada itu yang diseru atau yang dipanggil. Baik, al-munada itu ada beberapa macam. Al-munada itu ada yang seperti ini, bentuknya mufrad, bentuknya hanya satu kata saja, bukan rangkaian idhofah atau syabih bil mudhaf. Kalau munada itu hanya satu kata saja dan ma'rifah, maka hukum i'rabnya mabniun ala dhamm, harus mabni, tanda binanya dhammah. Nah, kalau mabni berarti tidak boleh tanwin ini sebenarnya. Semua kata yang mabni itu tidak boleh tanwin. Makanya di sana tandanya dhammah dan tidak tanwin. Ya kafiru, ya yahudiyu, ya nasraniyu. Kalau kita baca tanwin justru tidak tepat. Betul ya? Baik. Tapi kalau misalkan ya adi madin, adima itu munada juga setelah ya. Tapi ini bukan munada yang mufrad, bukan hanya satu kata saja, tapi di sana sebagai mudhaf. Adi madin, adim itu mudhaf, adi ini itu mudhafun ilaih, majrur. Nah, kalau munada itu juga sekaligus sebagai mudhaf, maka harus mansub. Makanya ya adima, ya adima, adim. Nastamir, kita lanjutkan. Muridan anna alladhi alaihi al-muqatabu min ad-din kufrun aw yahudiyyatun aw nasraniyatun aw laisa bidinin. Baik, muridan, umat sekalian, kalau umat sekalian sudah pernah mempelajari al-mansubat, muridan ini termasuk al-mansubat. Termasuk al-mansubat yang mana? Muridan ini adalah hal. Hal mansub. Jadi hal itu menjelaskan kondisi saat dilakukannya fi'lun. Nah, ini kondisinya apa di sini? Sahibul halnya mana? Muridan. Di sini sahibul halnya asyakhsu, an yaqula syakhsu li muslimin tadi. Jadi muridan ini hal menunjukkan kondisi saat orang itu berkata. Saat orang itu berkata muridan, kondisinya dia bermaksud, nah, bermaksud muridan, bermaksud annalladzi alaihi al-muqatabu min ad-dini na'am kufrun aw yahudiyyatun aw nasraniyatun aw laisa bidin. Ya kan Bu Uka ya? Hal kan Bu Uka ya? Nah, Ustaz. Apa, Ustaz? Astagfirullah jami'an. Jadi Ini hal ingat. hal yang bentuknya mufrad. Karena hal itu ada tiga macam. Ada hal mufrad, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Baik. Kalau ini hal mufrad, hal yang hanya bentuknya satu kata saja, bukan rangkaian jumlah atau syibhul jumlah. Kemudian eh, termasuk bentuk contoh kesyirikan, apa bentuk contoh pembatal keislaman berupa
ucapan juga adalah wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Wafaqnallahu jami'an. Ini bacaannya. Berikutnya kita coba latihan untuk menerjemahkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, untuk terjemahnya insya Allah tidak bingung kan ibu ya? Ya Bu Anita ya? Insya Allah tidak bingung ya terjemahnya. Afwan Ustaz. Ya. Bisa dicoba diterjemahkan Bu Anita. Yang mana Ustaz? Ya semuanya itu tadi yang kita baca. Afwan Ustaz, ini tadi agak ini lagi ada kehebohan di rumah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Ustaz. wabarakatuh. Yang mulai dari yang Amthilatu riddati bil jawari. amsilatu. Nah, Apa sih contoh-contoh ya? sahih. Amthilah itu jamak dari misal. Nah, Contoh. contoh dari arida. Arida itu sebentar. Kemurtadan. Iya, Kemurtadan. kemurtatan bil Dengan dengan jawar apa ya Ustadz? jawarih. Jawarih sebutan. Jawarih itu artinya anggota tubuh. Apa Ustadz? Apa? Anggota tubuh. A'dha'ul jism. Anggota tubuh. Suara saya kurang jelas Om ya? Kayaknya malam ini saya nggak ngangkat suara. Biasanya kalau ngajar ngangkat suara. Iya, iya. Baik. Contoh kemurtatan dengan anggota tubuh, yaitu af'alil kufu, apa sih? Bener nggak sih? Perbuatan kufur. Gitu. Perbuatan iya kufur. Baik. Itu judul itu tadi. Judul. Oh. Wal qismu tsani. Wal kismu tani dulu kedua. Apa kira? Bagian kedua. Sahih, bagian kedua. Bagian kedua. Bagian kedua. Ini kan kemarin pembatal keislaman itu ada 3 macam, 3 bagian. Nah, yang bagian pertama sudah kita bahas, sekarang al-qismu tsani, bagian kedua. Al-qismu tsani. Al-qismu tsani af'alun. Bagian kedua adalah berupa perbuatan. Gitu kan namanya? Kemudian langsung contohnya di sana. Kasujudin. Seperti sujud. Sujud. Nah, sahih. Seperti sujud. Bagi kepada patung. Nah, li di sini bisa diartikan kepada. Sahih. Sujud kepada matahari. Sujud kepada apa? Ya, sonam, mana sonam? Sonam katanya tadi, kata ibu tadi apa itu? Patung. Sahih. Atau bukan patung, sebenarnya sonam itu lebih khusus. Berhala. Sekalian kita jelaskan di sini wahai sekalian. Sujud di sini bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah kan Ibu? Iya. Bukan ma'rifah. Berarti di sini maksudnya bentuk sujud seperti apapun sujudnya. Yang penting kalau orang mengatakan itu sujud, berarti itu yang dimaksud. Jadi tidak harus memenuhi syarat sah sujud seperti di dalam sholat. Jadi, ya. Yang penting bentuk sujud. Yang penting bentuk sujud. Karena kalau sujud di dalam sholat itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalau misalkan tidak memenuhi ketentuannya, maka tidak dianggap sah sujudnya, kan itu juga. Tapi kalau di sini kasujudin, bentuknya nakirah. Berarti bukan maksudnya sujud seperti di dalam sholat yang ada ketentuan-ketentuannya. Meskipun yang penting bentuk sujud saja, maka ini yang dimaksud. Gitu ya, Bu ya. Kemudian sonam ini sebenarnya lebih khusus daripada lafadz timsal. Jadi di sana ada tiga istilah yang hampir sama umat sekalian. Ada istilah timsal pakai sa yang ada titiknya. Timsal, kemudian sonam di sini, dan ada wathan.
wasan. Sekolah aja. Jadi patung itu apa Ustaz? Bukan patung di sini berarti Ustaz ya. Berhala itu bukan berarti benar Ah, patung ya Ustaz ya. sahih. Patung itu istilahnya timsal. Timsal itu patung. Semua patung bentuk apapun itu timsal. Itu ya Bapak ya. Timsal. Pakai kaf ya Ustaz. Pakai tak, tak, timsal. Tak Ya, yang ada titik depannya dua. apa Ustaz? Tak, Kim, tak, Kim, tak. oh timsal. Nam, timsal. Pakai tak. Iya. Apa? Ya. Ta, Ah. sa sama lam ya Ustaz. Ta, mim, sa, alif, lam. Ulangi Ustaz, apa? Timsal. Ta, mim, Hmm? sa, alif, lam. Timsal. Demikian dong ya. Oh, panjang. Oke. Timsal gitu. Timsal ya Ustaz. Salabim. Timsalabim. Timsal. Sa-nya Simsalabim. panjang ya. Iya, Ustaz. Sa-nya panjang. Timsal. Timsal. Itu patung maknanya. Semua patung itu istilahnya timsal. Baik patung itu disembah maupun tidak disembah. Itu timsal. Gitu Om ya. Iya, Ustaz. Baik patung disembah atau tidak. Saya Ada patung yang nggak disembah tuh apa Ustaz? ya patung-patung di pinggir jalan tuh biasanya di alun-alun di tengah kota itu kan biasanya kadang ada patung-patung kan nggak disembah Mas. Oh iya. Patung pancoran. Di pancoran. Tubuh ya, San. Itu Nah, timsal. Patung yang di itu ya timsal. Ustaz, atau patung-patung yang biasa suka di rumah-rumah gitu ya Ustaz ya. Yang Nggak kecil-kecil apa, gitu. yang Bukan penting patung. patung-patung kecil. Semua bentuk patung. Semua bentuk patung. Jadi timsal itu ada, ya mungkin ada sisi makna yang umum di situ. Timsal itu semua patung, semua jenis patung. Bentuknya seperti apapun, bahannya dari apapun, baik ukurannya kecil maupun besar, dan baik disembah maupun tidak disembah. Itu timsal. Gitu ya Bapak ya? Kalau Terbuat dari apapun dan apa Ustaz? Terbuat dari jenis apapun dan apa tadi? Apa tadi Om saya bilang? Terbuat dari jenis apapun baik disembah atau tidak gitu Ustaz. Dari jenis apapun, baik ukurannya kecil maupun besar, baik disembah maupun tidak disembah. Sonam. kalau begitu sonam itu lebih luas gitu ya, Ustaz? Kalau ini Sahih. Sonam dan dari wasan. itu. Sonam dan wasan itu lebih khusus, lebih sempit maknanya. Sonam dan wasan itu juga patung juga, tapi yang disembah. Itu sonam dan wasan. Bedanya apa Ustaz? Kalau Sonam dan wasan bedanya apa? Gitu, Om. Pertanyaannya, bedanya sonam dan wasan. Sebagian ulama menjelaskan perbedaannya antara sonam dan wasan itu adalah dari bahannya. Dari bahan. Kalau sonam dari Kalau misalkan sonam, itu ada yang mengatakan seperti Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan sonam itu yang terbuat dari logam. Sedangkan wasan itu yang terbuat dari selain logam, entah itu batu, kayu, dan lain-lain. Ibnu Abbas menyatakan demikian. Nah, Afwan, saya potong. Berarti itu yang kata patung Garuda di IKN juga itu sonam apa wasan dong Ustaz? timsal itu Om, timsal Om. Enggak disembah Om. Itu bukan patung Ustaz, bukan patung itu. Itu apa Om? Apa ya? Iya terbuat dari tembaga dia Ustaz. Tembaga segala Tapi kan nggak disembah Om. Jadi kalau timsal itu tadi ngomong, jadi baik disembah maupun tidak disembah. Itu timsal. Kalau misalkan sonam dan wasan itu yang disembah. Yang disembah yang satu dari logam, itu ya perlu. yang logam.
Gitu Om ya. Ya, Subhanallah. Ustaz. Berikutnya, au Ya, syamsin atau sujud kepada matahari, dilanjutkan Bu. Matahari, au qamarin, bulan atau bulan bulan, na'am, au syaitanin atau setan atau sujud kepada syaitan. Mutlak. Mutlakon mutlak secara mutlak. Nah, secara jadi mutlak. bentuk bentuk sujud kepada hal-hal yang disebutkan ini tadi, sujud kepada apa tadi? Ya, Sujud Berhala. kepada zona, berhala, matahari, pada matahari, pada bulan, bulan, syaitan, setan. secara mutlak itu menyebabkan kekufuran. Atau Tidak Mutlak di sini apa sih? maksudnya secara mutlak di sini tidak perlu ditanya lagi niatnya apa. hmm, Mau niatnya menyembah atau niatnya bukan untuk menyembah, kalau sujud kepada hal-hal yang disebutkan tadi, maka itu menyebabkan kepada kekufuran. Wala'iyadu billah. iya, jadi jangan suka main-main. Nah, jadi ini secara mutlak, ini tidak perlu dirinci lagi niat. Kenapa, wahai sekalian? Kenapa? Karena ini semua umat Islam itu sudah sepakat. Bahasanya kalau hal-hal ini tadi, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, bulan, dan syaitan, ini adalah bentuk ibadahnya orang-orang kafir. Ini kan Ibu ya? Mm-mm. Jadi kalau misalkan seseorang melakukan bentuk-bentuk ibadahnya orang kafir, yang itu sudah disepakati kalau itu adalah bentuk ibadahnya orang kafir, maka seketika itu menyebabkan kekufuran. Gitu ya, Bu ya? Ustaz, apa nih? Padahal kalau orang Nah, kafir di sini kan maknanya Nasoro kan Ustaz ya? tidak hanya Nasoro, semua orang kafir, Oh, termasuk yang juga Yahudi, termasuk jahiliyah. juga Majusi, termasuk juga, nah, orang-orang jahili yang menyembah berhala, termasuk juga, nah, yang misalkan juga bahkan yang tidak disebutkan di sini kan, yang menyembah apa Majusi itu menyembah api gitu kan. Ya, Menyembah pohon ya Ustaz ya? di luar ahli kitab. Jadi, kaidahnya apa tadi? Eh, Segala bentuk ibadah atau segala hal yang disepakati uh, umat Islam, jika umat Islam bersepakat bahwasanya sesuatu itu merupakan bentuk ibadahnya orang kafir. Nah, jika sesuatu itu disepakati bahwasanya itu adalah bentuk ibadahnya orang kafir macam apapun, maka kalau dilakukan itu akan menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Wafaqanallahu jalla. Tapi yang disepakati bukan yang masalah khilaf. Berarti kita mesti tahu yang disepakati itu apa ya Ustaz ya? Nah, ya, di antaranya adalah bentuk-bentuk sujud ini tadi, sujud kepada benda-benda yang memang disembah oleh orang kafir. Gitu kan Ibu kan? Iya. Iya, Ustadz. Berarti Ustadz kalau ada kayak orang film-film buat adegan syuting gitu tuh sebenarnya dia udah murtad nggak Ustadz? Tapi sebenarnya juga ada pengecualian sih, Mas. Oh, Ada pengecualian di sana kalau misalnya ya, dia sujudnya itu misalkan lid darurah misalkan. hmm. Lid darurah misalkan karena seseorang itu berada seseorang sebagai tawanan misalkan. Seseorang sebagai tawanan orang kafir. Kemudian di sana dipaksa oleh orang kafir itu untuk sujud di depan berhala misalkan. Maka seperti itu tidak masalah, insya Allah. Gitu, ya. Ya, Ustadz. Itu berarti Karena tujuannya itu dakwah bukan sih Ustaz kalau gitu. bagaimana? Om? Tujuannya ada dakwahnya nggak sih kalau gitu? Bikin-bikin film yang kata saya ya biar anak sekarang atau istilahnya generasi berikutnya bisa mengetahui bahwa hal ini yang nggak boleh misalnya gitu Ustaz. Secara perbuatan gitu Ustaz maksudnya. Bukan Eh, tujuan dakwah gitu. Kalau masalah film sebenarnya
apa namanya, wasilah untuk dakwah itu banyak sekali. Bahkan film itu bisa ya, bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Makanya di sana ada film-film sahabat misalkan seperti Umar dan Iya, film para banyak ulama yang seperti biografinya Imam Ahmad, biografinya Imam Syafi'i, itu tujuannya untuk dakwah. Demikian juga misalkan film-film kartun untuk anak-anak yang menceritakan sirah nabawiyah seperti itu. Nah, itu film-film yang bisa digunakan untuk sarana dakwah. Namun terkadang juga kita juga perlu memperhatikan, termasuk juga para pelaku dan pembuat film itu juga harus paham syariat sebenarnya. Jadi Iya. misalkan katanya film Islami atau katanya film dakwah misalkan, tapi justru kandungan-kandungan yang ada di dalamnya justru tidak mencerminkan syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam, maka itu yang harusnya diluruskan. Karena banyak sekali film-film, kan namanya film, apalagi film Indonesia kan harus ada bumbu-bumbunya gitu ya. Iya, Ustadz. Maka itu harus dihilangkan seperti itu. Kalau misalkan alasannya, oh nanti jadi tidak menarik, kata siapa? Nah, katanya antum bikin film katanya untuk dakwah atau untuk komersil. Kalau kalau untuk dakwah yang benar sesuai syariat ini. Dan buktinya juga kenyataannya film-film yang sudah-sudah yang apa namanya, yang betul-betul sesuai dengan syariat di sana juga laku juga. Misalkan film-film seperti Omar itu film legendaris namanya, diputar setiap Ramadan. Dalam G30 SPKI juga harus. Masalah wajahnya agak perlu diperhatikan seperti itu. Ya, Ustadz. Dan sebenarnya juga ada kok, misalkan apa biasanya kalau di Jakarta itu kan ada kampus kampus senian, kampus untuk Gaji. pelaku perfilman. Ada juga kok umum yang sudah eh, apa tuh, sudah ngaji gitu, sudah mengenal dakwah dan eh, dan dia sudah ahli dalam bidang perfilman seperti itu. Setelah Hmm. aja. Saya punya teman eh, di Jakarta yang, dan masih sekarang masih kesibukannya masih seputar-seputar eh, Film. video film terekam. Kemarin kayaknya juga ada proyek membuat film dakwah juga namanya. Baik. Nastamir wahad, kita lanjutkan. Au makhluqin akhara ala wajhil ibadah. Atau makhluk lain. Atau sujud kepada makhluk lain. Ala Ya. wajhil ibadah. Ala wajhil ibadah ini hal, Hmm. ya, hal yang bentuknya syuhul jumlah. Dari ala wajhil ibadah, kalau kita artikan Sesuai. dengan maksud ibadah. Gitu ya. Oh. Jadi berbeda kalau misalkan sujud kepada hal-hal yang disebutkan di awal tadi, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, bulan, syaitan, maka tidak perlu dirinci, tidak perlu ditanya ini niatnya apa. Mau niatnya ibadah atau main-main atau apapun, maka itu menyebabkan kekufuran secara mutlak. Hmm. Namun kalau sujudnya kepada hal lain, maksudnya hal lain di sini yang disepakati oleh umat Islam bahwasanya itu bukan bentuk ibadahnya orang kafir. Maka maka hal seperti itu tidak serta-merta, tidak serta-merta atau tidak mutlak menyebabkan kekufuran, tapi harus dirinci niatnya. Kalau niatnya beribadah, na'am, menyebabkan kekufuran. Namun kalau niatnya tidak untuk ibadah, maka tidak menyebabkan kekufuran tapi haram juga. Hmm. Gitu ya, Bapak ya? Sama-sama haram. Jadi, sujud umat sekalian, sujud kepada makhluk, sujud kepada selain Allah, itu semuanya haram. Sujud yang betul-betul bentuk sujud, Ibu ya. Sujud, bukan ruku. Nanti insya Allah kita bahas ruku. Sujud yang betul-betul bentuknya sujud,
kepada selain Allah itu semuanya haram. Namun ada yang menyebabkan kekufuran, ada yang tidak menyebabkan kekufuran. Tapi semuanya haram. Makanya kalau misalkan sujud kepada kepada pemimpin negara misalkan, raja lah, raja ya, bukan raja Jawa. Iya. Aduh. Sujud kepada seorang raja. Maka di sana harus dirinci niatnya. Niatnya apa? Apakah dia sujud itu dalam rangka ibadah? Sebagaimana dia samakan sujud kepada raja itu sebagaimana dia sujud kepada Allah, sama menurut dia. Maka itu menyebabkan kekufuran. Berarti itu sujud ibadah. Namun kalau sujudnya adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, maka hukumnya tidak mengkafirkan, tidak menyebabkannya kafir, tidak menyebabkannya terjerumus pada kekufuran, tapi tetap haram. Gitu ya, Bapak ya? Wadah, Mahat? Berarti itu nggak boleh yang itu Ustaz ya. Kadang kan ada yang lulus kuliah itu pas apa wisuda itu langsung sujud kaki ibunya gitu. Hah? Ada beberapa gitu Ustaz. Oh. Itu bentuk penghormatan boleh Ustaz? Kalau bentuk penghormatan itu tidak mengkafirkan tapi haram juga, Om. Problemnya. Masuk Kalau sungkem. sungkem itu maksudnya kalau orang sungkem itu orang Jawa itu tidak harus dalam bentuk sujud. Terkadang itu menundukkan badan kemudian salaman gitu kan, mencium Iya. tangannya. Nyium Itu dengkul. tangan Om, dicium Dengkul. tangannya Bukan dengkul ya? Dengkul. Nyium dengkul, Ustaz. Orang tuanya duduk di kursi gitu ya Ustaz ya. Iya, saya pikir tuh nyium dengkul. Iya dengkul kok. cium tangan setahu saya. Ih, Cium enggak. tangan. Jadi orang tuanya itu kan duduk, tangannya ada di atas kaki, ya kan, Mas? Kemudian misalkan Nepuk orang pundak. yang istilahnya sungkem itu salaman itu dan mencium tangannya. Ih, enggak gitu, Ustaz. Nepuk Kalau seperti pundaknya itu, anak, Ustaz. bagaimana? Orang tuanya nepuk pundak anaknya. Iya, Oh, yang tangan kanannya Salim, yang kiri yang nepuk pundaknya, Om. enggak salim, Ustaz. Enggak ada yang Masa saling. nggak Salim? Iya, Ustaz. Kalau kalau yang saya lihat dahulu waktu saya masih kecil dulu salim, Om. Tapi kalau misalkan sekarang ternyata sudah nggak ada yang salim, berarti wah esensinya sudah Mengalami berubah itu. pergeseran. Itu tuh kita tuh tangan kita di atas dengkulnya orang tua. Jadi dia saling dulu, Jadi Ustaz. gitu. Nanti itu nyium dengkul. Nanti terakhir baru ditepuk-tepuk. Itu, Ustaz. Iya benar-benar. Bukan seperti itu sebenarnya. Harusnya tidak seperti itu. Kalau Ustaz, seperti itu, kalau ada kata-kata sujud di telapak kaki ibumu, itu tuh berarti nggak boleh, Ustaz ya? ah, Kan itu ada kata-kata gitu, Ustaz. itu kiasan itu. Kiasan bukan berarti kan itu kan surga di bawah telapak kaki ibu, gitu kan ya? Iya, Surga makanya di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti kita harus sujud di bawah kakinya, kan tidak seperti itu. tapi banyak yang melakukan, Ustaz. Jadi begini umat sekalian, sujud kepada selain Allah, sujud kepada makhluk, itu di dalam syariat Islam, di dalam syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh, hukumnya haram semuanya. Meskipun di dalam syariat-syariat yang dulu itu dibolehkan. Nah, eh, di dalam syar'u man qablana, di dalam syariat umat sebelum kita, seperti misalkan eh, ketika malaikat dan syaitan, malaikat dan jin itu semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Sayyidina wa Abihina Adam alaihissalam. Itu para malaikat semuanya sujud. Dan memang di syariatnya Nabi Adam itu
Boleh, tidak haram. Demikian juga sujudnya kedua orang tua Nabi Yusuf dan semua saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf itu adalah sujud tahiyat dan sujud tahiyah itu, sujud tahiyah, sujud penghormatan. Dan memang di syariatnya Nabi Yakub itu boleh. Di syariatnya Nabi Yakub itu boleh sujud kepada makhluk jika maksudnya adalah penghormatan. Namun di dalam syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, semua bentuk sujud kepada selain Allah itu adalah haram. Gitu ya, Bapak ya? Semua bentuk sujud itu haram. Meskipun nanti perinciannya itu, kalau sujudnya dalam rangka penghormatan, itu tidak mengkafirkan, tidak menyebabkannya kafir. Tapi kalau dalam rangka ibadah, maka menyebabkannya terjerumus dalam kekufuran. Gitu ya, Bapak ya? Ya, Ustaz. Wafakanallah jami'an. Iya. Allahumma shalli. Saya nukilkan perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Al-I'lam biqawati'il Islam. Saya pernah menyebutkan kitab ini, Al-I'lam biqawati'il Islam. Ini kitab yang membahas perkara-perkara yang memang seharusnya kita pahami sih, Om. Karena ini membahas semua perkara pembatas, mana yang tidak boleh dan mana yang nggak boleh. Kalau misalkan mana hal-hal yang kalau dilanggar maka akan menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Mana perkara-perkara yang masih bisa ditolerir. Yaitu kitab ini kitab yang penting untuk kita pelajari sebenarnya. Kitabnya tidak terlalu tebal, satu jilid saja. Beliau rahimahullah taala mengatakan qad sarahu bi anna sujud jahalati sufiyyati baina yaday masyayikhihim haramun wa fi ba'dhi suwarihi ma yaqtadil kufr. Qad sarahu, telah betul-betul terang-terangan para ulama kita bi anna sujuda jahalatis sufiyah, bahwasanya sujudnya orang-orang sufi yang bodoh, yang sudah sufi yang akhir, bukan sufi yang pertama kali. Sujudnya orang-orang sufi baina yaday masyayikhihim, di depan syekh-syekhnya orang sufi, itu adalah haram, kata beliau. Haram. Semua bentuk sujud mereka itu haram. Wa fi ba'di suwarihi ma yaqtadil kufur. Dan bahkan sebagian bentuk sujud mereka itu bisa dikategorikan kufur kalau niatnya adalah untuk ibadah. Tapi kalau misalkan niatnya hanya untuk penghormatan saja, maka haram. Tetap semuanya haram. Gitu ya, Bu ya? Wafakanallah jami'an. Baik. Ada soal, Wahab? Kalau tidak ada pertanyaan, wahai sekalian, di sini yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala adalah sujud, ibu sekalian. Maka berbeda halnya dengan ruku. Berbeda halnya dengan ruku, ibu sekalian. Bagaimana dengan ruku? Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Banjani. Ini ulama negara kita, ibu sekalian. Syekh Muhammad Nawawi Al-Banjani, beliau mengatakan wa kharaja bis sujud ar-ruku'. Nah, kalau al-mu'allif di sini menyebutkan sujud, maka tidak termasuk ruku'. Fa in qasada ta'zima
limakhluqin birruku' kata'zimillahi kafara. Jika dia eh, ruku dengan maksud mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah, maka dia kafir, dia kufur dengan rukuknya itu. Wa illa, akan tetapi jika tidak seperti itu, maksudnya rukuknya itu bukan untuk menyembah seperti mengagungkan Allah. Bi an qasada ta'zimahu la ka ta'zimillah, dalam rangka penghormatan, tidak sampai seperti mengagungkan Allah. Au atlaqa, atau tidak meniatkan apapun, atau untuk penghormatan mungkin tadi ya. Fala yakfur, maka tidak kufur. Bal huwa haramun liwuku'i suratihi lil makhluqi adatan. Namun dia tetap dihukumi haram karena ruku' itu juga bentuk ibadah. Kalau diperuntukkan untuk makhluk, maka bukan haknya makhluk untuk kita rukuk kepadanya. Maka rukuk itu sebenarnya juga hampir sama dengan sujud, ya kan Ibu ya? Nah, kalau semuanya haram. Tapi kalau dalam rangka ibadah, maka menyebabkan kekufuran. Dan kalau misalkan tidak dalam rangka ibadah, maka tidak menyebabkan kekufuran, tapi juga haram. Sama seperti sujud. Namun, wafaqanallah jami'an. Beliau melanjutkan, amma ma jarat bihil 'adah min khafdir ra'si walinhina ila haddin la yasilu bihi ila aqallir ruku' fala kufra bihi wala hurmata aydan walakin yanbaghi karahatuhu walakin yanbaghi karahatuhu. Adapun amma ma jarat bihil 'adah, adapun kebiasaan yang ada di dalam masyarakat kita min khafdir ra'si, yaitu kebiasaan menundukkan kepala, awil inhina, atau menundukkan badan, ila haddin la yasulu bihi ila aqallir ruku', menundukkan kepala atau menundukkan badan pada sampai kadar tidak mencapai posisi minimal ruku'. Kalau menundukkan kepala dan menundukkan badan tidak sampai posisi minimal ruku', fala kufra bihi, maka tidak menyebabkan kekufuran, wala hurmata aidan, dan tidak haram. Tidak menyebabkan kekufuran dan tidak haram. Itu kalau hanya sekedar menundukkan kepala dan membungkukkan badan selama tidak sampai batasan minimal ruku'. Lakin yanbaghi karahatuhu, tapi hukumnya makruh. Gitu ya, bukan? Hukumnya makruh, tidak sampai haram tapi makruh. Hadza ma qalahu Syarqawi wal Bujairami. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di sini menukil dari penjelasannya Al-Imam Asy-Syarqawi dan Al-Imam Al-Bujairami. Bisa difahami maksud saya Ibu ya, yang saya bacakan tadi? Mungkin ada yang masih belum jelas di sana minimal ruku itu bagaimana. Sebenarnya ini pembahasan fikih nanti pada saat membahas fikih sholat, dan sampai bahasan rukun ruku'. Ruku' itu ada kadar minimal dan ada kadar sempurna. Ada kadar minimal ruku' dan ada ruku' yang sempurna. Ruku' yang selama ini kita pahami yaitu ruku' yang kita harus meluruskan punggung kita, punggung dan kepala kita luruskan, kemudian lutut kita juga kita luruskan, kemudian tangan kita letakkan pada lutut, itu adalah ruku yang sempurna. Adapun ruku minimal, kadar minimal ruku itu seberapa Mas sekali? Diingat-ingat Ibu ya, kadar minimal ruku. Nanti insya Allah akan saya tanya lagi saat bahas fikih sholat. Kadar minimal ruku itu yaitu membungkukkan badan
yang sekiranya kalau kita menyentuh lutut kita dengan telapak tangan kita, bukan dengan jari, tapi dengan telapak tangan. Yang sekiranya kalau kita menyentuh telapak tangan kita, maka sampai menyentuh lutut kita dengan telapak tangan, maka itu adalah kadar ruku. Meskipun kita tidak meletakkan telapak tangan kita di lutut. Jadi meletakkan tangan, meletakkan telapak tangan di lutut saat ruku itu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib. Jadi kalau misalkan seseorang ruku itu hanya membungkukkan badan gitu saja tanpa meletakkan telapak tangan di lutut itu sudah sah rukunya. Jadi tadi kadar minimal ruku itu seberapa umat sekalian? Yaitu membungkukkan badan Menyentuh yang lutut sekiranya dengan telapak tangan. Kalau misalkan kita ingin memegang lutut kita dengan telapak tangan itu sampai, maka itu sudah mencapai kadar minimal ruku. Meskipun kita tidak meletakkan telapak tangan kita pada lutut kita. Telapak tangan, Om ya. Saya katakan tadi telapak tangan. Telapak tangan itu tidak termasuk jari. Jadi harus telapak tangan bagian sini sampai sekiranya sampai pada lutut. Gitu Ibu ya. Kalau misalkan menundukkan badan terus kemudian yang sampai di lutut itu hanya ujung jari saja itu maka belum sampai kadar minimal ruku, belum sah rukunya. Itu Ibu ya. Allah yang maha. Jadi menyentuh lutut bila dengan lutut kita dengan telapak tangan, bukan dengan jari Nah, gitu. nah, sahih dengan telapak tangan bagian sini ya, telapak tangan. Kalau sekiranya kita bisa menyentuh lutut kita dengan telapak tangan ini, meskipun tidak kita sentuhkan, tapi kalau sekiranya kita bisa menyentuh lutut kita dengan telapak tangan, maka itu sudah kadar minimal ruku. Gitu Ibu ya. Dan juga ruku itu juga tidak wajib untuk meluruskan lutut. Meluruskan lutut itu juga termasuk kesempurnaan ruku. Jadi hukumnya sunnah. Ustadz, saya kok pernah dengar Ustadz, kalau misalnya bagusnya kita tuh kalau ruku bahkan sampai apa tangan kita seperti mencengkram lutut kita gitu loh Ustadz. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Sebenarnya bukan mencengkram. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, jadi kan sebenarnya itu di dalam sholat kita itu ada ketentuan-ketentuan pasti. Yaitu pertama, ibadah sholat itu adalah ibadah akwal wa af'al. Yaitu ucapan dan perbuatan. Dari awal sampai akhir itu ucapan dan perbuatan. Ya kan Ibu ya? Dan hendaknya semua gerakan di dalam sholat itu tidak ada yang kosong sama sekali dari zikir. Jadi nggak ada istilah gerakan sholat itu kemudian mulut kita diem, itu tidak ada. Misalkan ketika berpindah misalkan dari berdiri ke ruku. Jadi zikir Allahu Akbar itu betul-betul bersamaan dengan gerakan. Bukan Allahu Akbar dulu baru gerak atau gerak dulu baru Allahu Akbar. Bukan. Termasuk juga Sami Allahu liman hamidah itu betul-betul itu adalah zikir intiqal namanya. Zikir intiqal itu zikir yang mengisi gerakan perpindahan. Jadi bukan misalkan Sami Allahu liman hamidah dulu baru berdiri atau berdiri dulu sudah lurus betul-betul i'tidal baru Sami Allahu liman hamidah, bukan seperti itu seharusnya. Tapi bersamaan mulai gerak mulai zikir lisannya. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah itu itu pas juga gerakan terakhir tangan kita ketika turun. Itu Om ya. Kemudian juga tadi kaitannya dengan apa? Tadi yang pertanyaan tadi apa? Terus jadi kemana-mana ini. Itu yang mencengkeram Ustadz, mencengkeram lutut. Mencengkeram. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu semua anggota tubuh yang bisa diusahakan untuk mengarah ke kiblat maka hendaknya diarahkan ke kiblat. Jadi misalkan apa? Semua ya lah. Kalau misalkan badan jelas, kalau badan itu sudah syarat sah itu. Jadi kalau misalkan badan ini tidak
menghadap ke kiblat maka batal sholatnya. Tapi kalau misalkan kayak kepala, wajah itu kadang kan orang sholat itu menghadap ke atas, ya kan, Om, ya? Nggak boleh Mendongak kan, Ustaz? atau misalkan sholatnya menengok sedikit, gitu ya, menengok sedikit karena mungkin barang bawaannya itu takut diambil orang, gitu. Kalau seperti itu makruh itu, makruh. Kalau menengok itu makruh. Tapi kalau memalingkan badan itu yang sah-sahnya. Yang harus menghadap kiblat itu badannya, gitu ya. Oh, Fakonullah jami'an. Dan di sana termasuk juga seluruh anggota badan yang lain, termasuk jari jemari, jari kaki saat berdiri itu hendaknya mengarah ke kiblat. Itu ya, Bu, ya. Kemudian eh, juga saat sujud, bahkan kalau saat sujud itu termasuk syarat sah sujud itu harus bagian dalam jari kaki itu harus eh, menempel menempel ke lantai dan mengarah ke kiblat. Setidaknya paling minimal satu jari saja lah, satu jari jempolnya saja misalkan, yaitu nempel di lantai dan mengarah ke kiblat. Bukan bukan ujung jari, tapi betul-betul bagian bawah bawah jarinya itu, bukan ujung jari. Kalau misalkan hanya ujung jari kaki saja, seperti ini berdiri seperti ini, maka tidak sah sujudnya. Itu Ibu ya. Dan kadang-kadang itu orang itu nggak sadar, sudah belajar pun terkadang itu nggak sadar karena waktu sholat itu pikirannya melayang kemana-mana dan sudah saking kebiasaannya dari kecil. Jadi betul-betul harus berusaha menyadarkan diri kita sendiri saat sholat itu. Jadi gimana posisinya harus Kita harus betul-betul belajar sholat lagi, Ustaz. semoga Allah berikan taufik bagi kita semuanya. Demikian juga termasuk yang dianjurkan untuk diarahkan ke kiblat itu jari-jari tangan, ibu sekalian. Kalau tadi jari-jari kaki jelas. Kemudian jari-jari tangan juga demikian. Meskipun ini hukumnya sunnah. Meskipun ini hukumnya sunnah. Misalnya apa? Ketika takbir, ketika takbir Allah Akbar saat mengangkat kedua tangan kita, nah kita arahkan hadapan ini di telapak ini ke kiblat ya kan Ibu ya. Bukan hormat sebetulnya, bukan hormat. Karena ada sebagian sebagian orang itu takbirnya ketika mengangkat tangannya itu posisinya hormat. Tidak, telapak tangannya kita arahkan ke kiblat. Dan selain itu, bahkan sebagian ulama juga menganjurkan ujung jari itu di ujung jari itu sedikit direnggangkan, bukan betul-betul direnggangkan, tapi sedikit direnggangkan, dan ujung jarinya itu sedikit dicondongkan ke arah kiblat. Sedikit saja, sedikit dicondongkan ke arah kiblat. Itu dianjurkan seperti itu, disunahkan. Gitu ya, Bu ya. Kemudian juga misalkan ketika sujud, misalkan ketika sujud itu juga jari jemari tangan itu juga diarahkan ke kiblat. Kemudian juga saat duduk, entah itu duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud, maka hendaknya jari jari kita, misalnya terutama jari yang kiri. Biasanya orang itu saat duduk, entah itu duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud, biasanya jari kiri itu melebihi lutut. Jadi, maksudnya itu mengarah ke bawah ujung jarinya. Jadi ini misalkan ini lututnya, gimana lutut? Misalkan ini lututnya. Kemudian jarinya tuh seperti ini, ke bawah seperti ini. Kebanyakan orang seperti itu. Justru seharusnya dianjurkannya itu di atasnya. Seperti ini diarahkan ke kiblat. Di atas lutut ya, Pak. Jadi di atas bahkan di atas paha, di atas paha dan diarahkan ke kiblat, gitu Ibu ya. Jadi ujung jarinya itu jangan diarahkan ke bawah, tapi diarahkan ke depan. Gitu Ibu ya. Iya, iya, Ustaz. Dan termasuk juga saat ruku, saat ruku itu, naam, para ulama kita menjelaskan jari itu direnggangkan, tapi bukan berarti direnggangkannya seperti seperti ini, Mas. Chan. Macam Orang hari aja, Ustaz ya. tapi merenggangkan yang normal sudah, merenggang normal dan kalau bisa tetap diutamakan untuk diluruskan. Lurus itu supaya ini
mengibaratkan atau dikiaskan seakan-akan itu tetap mengarah ke kiblat. Gitu, Mas. Kayak megang Jadi bukan tubuh Ustaz ya. jadi bukan malah seperti mencakar seperti itu, kemudian akhirnya ujung-ujung jarinya mengarah ke belakang, bukan seperti itu. Iya. Jadi kalau pas Jadi cukup dilebarkan seperti waktu Nah, sujud. renggangkan seperti renggangan yang normal sudah gitu saja. Gitu, Mas. ya ya ya. Dan Subhanallah, jangan subhanallah. jangan ditutup juga ya Ustaz, berarti ya Ustaz ya. Kan ada ketika sujud tuh temen tuh Ustaz, dia rapet banget jarinya gitu. Rapi banget gitu. Itu juga boleh Nah, Ustaz ya. itu anjurannya. Nah, yang lebih afdal adalah sedikit direnggangkan, bukan betul-betul kaku sampai betul-betul kaku rapat gitu. Enggak. Hmm. Hmm. Ya ya ya. Oh, ini jadi bahas fikih, ya? Tapi nggak apa-apa, ya. Gak apa-apa Ustadz, jadi tahu. Baik. Jadi kalau masalah tadi, Ibu sekalian, insya Allah jelas, ya. Masalah menundukkan kepala atau menundukkan badan, sedikit menundukkan badan, selama itu bukan sampai kadar minimal ruku, maka tidak haram. Dan apalagi kalau misalkan di daerah kita itu, hal tersebut kan terkadang itu menunjukkan adab kan Ibu ya. Iya. Hmm. Karena terkadang sebagian mungkin saudara-saudara kita yang baru-baru ngaji itu kan, karena mungkin pahamnya, oh ruku itu nggak boleh. Iya kalau ruku, nah nggak boleh. Oh, misalkan, tetapi di situ kan membungkukkan badan tidak sampai kadar ruku. Oh, sebagian orang mengira itu hukumnya sama dengan ruku, sehingga nggak mau lah, cuma nunduk dikit itu aja nggak mau. Dia, ini lewat di depan orang-orang yang lebih tua, kemudian nggak mau menundukkan, bahkan malah membusungkan dada itu kan. Wah, gila. Wah, ini kurang ajar lah ini. Ini habis ngaji malah jadi sombong ini. Tidak baik seperti itu. Gitu ya Bu ya, bisa dipahami Bu ya. Wafakallahu a'lam. Apa nih Ustaz? Berarti Nah, kalau yang, apa namanya yang dibilang ruku itu membentuk sudut 90 derajat itu ruku yang sempurna. masuk yang sempurna. Itu karena kalau di Ya, iya, sekolah itu kalau ada kayak gitu Ustaz ya. nah, Di anak sekolah itu jadi sudut. ruku Mm. ruku yang sempurna itu memenuhi beberapa syarat. Di sana punggung dan kepala itu lurus, itu yang pertama. Kemudian kaki itu diluruskan, itu syarat yang kedua, dan meletakkan telapak tangan di lutut, itu yang ketiga. Jadi tiga itu. Kalau tiga itu terpenuhi, maka itu ruku yang sempurna. Gitu. Ya, Ustaz. Wah, Pemahaman sekalian, di sini al-muallif hafizahullah taala nampaknya tidak banyak menyebutkan contoh bentuk kekufuran atau pembatal keislaman berupa perbuatan. Di sana beliau hanya menyebutkan sujud saja, ya kan Ibu ya? Sujud. Namun di beberapa cetakan yang lain dari cetakan kitab Sulamut Taufik ini, di sana ada catatan tambahan yang menyebutkan contoh-contoh yang lain. Saya bacakan Ibu ya. Wa min amsilatil kufri bi fi'lil jawarihi aydan, dan di antara contoh-contoh kekufuran menggunakan anggota tubuh juga adalah yang pertama, ramyul mushafi au kitabi ilmin syar'iyyin au ismillahi ta'ala au nahwi dzalika min mu'azzamati syar'i amdan fil qadari li'annahu yadullu ala li'annahu yadullu ala istihza'i wal istighfafi bid-din. Saya terjemahkan umat sekalian. Ini contoh yang pertama yang disebutkan di taklid, di catatan kaki, termasuk bentuk kekufuran atau perbuatan yang
menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran, membatalkan keislaman adalah jika seseorang dengan sengaja, ini perlu digarisbawahi, dengan sengaja, amdan, dengan kita sebutkan tadi, amdan. Jika seseorang dengan sengaja melempar mushaf Al-Quran, membuang atau melempar, atau membuang kitab-kitab ilmu syar'i seperti kitab tafsir atau kitab aqidah atau kitab fikih atau kitab-kitab syar'i yang lain, atau membuang ismullah ta'ala, membuang nama Allah, misalkan di sana ada tertulis nama Allah atau bahkan tertulis al-asmaul husna misalkan, atau hal-hal semacamnya, yang seperti mushaf, seperti kitab-kitab ilmu syar'i, seperti nama Allah yang menunjukkan syiar keagungan Islam, min mu'azzamati syar'i, ya, hal-hal yang diagungkan di dalam syariat Islam, fil qadari, di dalam kotoran, ke tempat kotor. Saya ulangi lagi, jadi jika seseorang dengan sengaja membuang mushaf, kitab-kitab ilmu syar'i, ismullah ta'ala, atau hal-hal yang menunjukkan syiar keagungan Islam, mereka dibuangnya ke tempat yang kotor atau kekotoran, maka ini menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran. Li'annahu yadullu ala istihza wal istighfaf bid-din. Karena perbuatan tersebut menunjukkan penghinaan dan merendahkan agama Islam. Gitu Ibu ya? Wadah Mahat? Waduh, Ustaz. Ustaz, Baik. kalau misalnya buku-buku ini kayak kita nih, kayak saya kan suka nyatet-nyatet ya Ustaz ya, gitu. Nah, Pakai buku yang catatannya ada bahasa Arabnya, ada bismillahnya, itu termasuk nggak Ustaz? maka hendaknya dihormati dan dihargai dan tidak disamakan seperti buku-buku catatan yang lain. Dan termasuk juga adab dalam atau adab kepada ilmu itu, kita juga harus beradab kepada kitab. Di antara bentuk beradab kepada ilmu adalah kita beradab kepada kitab, ya kan Ibu ya? Termasuk juga catatan-catatan ilmu. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, nah kalau tidak salah di kitab Ta'limul Muta'allim atau di Tazkiratus Sami' wal Muta'allim. Kalau Tazkiratus Sami' Ustaz Nuzul masih membahas kitab Tazkiratus Sami' Ibu sekalian, yang biasa mengikuti kajiannya Ustaz. Nggak ada yang nggak masuk orang. Iya Ustaz. Kitab Tazkiratus Sami' ini juga terkait dengan adab akhlak, atau kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana disebutkan di antara bentuk beradab kepada ilmu adalah juga beradab kepada kitab-kitab. Termasuk juga bagaimana kita memperlakukan kitab. Misalkan menjaga kitab ini, jangan sampai kitab itu dilipat untuk menandai, misalkan sampai mana kita membacanya, jangan sampai dilipat. Termasuk apalagi mushaf, ya. Jangan dilipat. Kalau mungkin orang dulu kan kadang dilipat gitu kan, baca mushaf sampai mana kemudian dilipat. Tidak, itu bukan merupakan adab yang baik. Kemudian termasuk juga kepada kitab-kitab. Kemudian juga kalau misalkan membatasi kitab, yaitu jangan dengan sesuatu yang terlalu mengganjal sehingga akan merusak kitab tersebut. Misalkan kita batasi kitab itu, misalkan kita sampai mana bacanya, kemudian kita taruh pena di tengah-tengahnya, kemudian kita tutup. Maka itu akan merusak kitab. Dan bahkan juga dalam menumpuknya, hendaknya dalam menumpuk kitab itu juga kita memperhatikan, uh, jangan sampai misalkan kitab-kitab ilmu syar'i itu ditaruh di bawah, kemudian di atasnya catatan belanjaan kan dulu kan. Uh, atau misalkan sesuai dengan urutan, misalkan yang paling atas itu adalah mushaf Al-Quran, kemudian di bawahnya lagi adalah kitab akidah, misalkan. Kemudian di bawahnya lagi atau kitab tafsir misalkan.
Kemudian kitab akidah, kemudian kitab hadis, kemudian kitab fikih dan seperti itu. Baru di bawah-bawahnya lagi misalkan kitab-kitab terkait dengan adab dan akhlak. Jadi berurutan seperti itu. Bahkan para ulama menjelaskan seperti itu. Meskipun meskipun secara kalau misalkan kita tumpuk tadi Mas, kalau misalkan kita tumpuk misalkan di atasnya ada kita tumpuk buku-buku yang lain itu tidak sampai kepada derajat haram, tapi itu bukan adab yang baik. Setidaknya makruh. Gitu ya Bu ya. Wafakanallah. Nah, itu terkait dengan adab, menghormatinya. Apalagi kalau misalkan ini tadi yang kita bahas di sini adalah kalau membuangnya pada tempat yang kotor atau ke tempat sampah atau kotoran, maka itu malah justru menunjukkan menyebabkan seseorang terjerumus pada kekufuran Allahnya. Astagfirullah. Kita lanjutkan sedikit lagi Mas sekalian. Nampaknya sudah setengah 10 lebih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Masih ada 2 poin lagi yang disebutkan di sini. Tadi termasuk contoh-contoh kekufuran dengan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman adalah wal wat'u 'amdan bil qadami 'alal mushafi wa nahwihi min mu'azzamati syar'i ka kutubil fiqh al-islami li'annahu karamihi fil qadari yadullu 'ala al-istihza'i wal istikhfafi bid-din. Saya terjemahkan Umahat. Yang kedua, contoh yang kedua ini adalah al-wat'u. Atau al-wat'u ini ada menginjak, Ibu sekalian. Al-wat'u 'amdan bil qadami, menginjak dengan sengaja menggunakan kaki. 'Alal mushafi wa nahwihi min mu'azzamati syar'i. Nah, misalkan menginjak mushaf atau yang semisalnya yang termasuk hal-hal yang menunjukkan keagungan syariat. Kakutubil fiqh Islami, bahkan seperti kitab-kitab fikih Islam. Seperti kitab-kitab fikih. Kalau misalkan sengaja, dengan sengaja diinjak dengan kaki. Bukan nggak sengaja, kalau nggak sengaja keluar ketentuan ini. Nah, kalau misalkan dengan sengaja, maka bisa menjerumuskan seseorang dalam kekufuran. Kenapa? Li'annahu karombihi. Karena perbuatan itu tadi, menginjak dengan sengaja, menggunakan kaki itu tadi, seperti halnya membuang tadi. Seperti membuang di tempat kotor. Karomihi fil qadari. Yadullu ala istihza'i wal istighfafi bid-din, menunjukkan penghinaan dan merendahkan agama Islam. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian contoh yang ketiga, wa kitabatu ma yakfurul mar'u bin nutqi bihi la ala wajhil hikayati ala ghairihi. Yang ketiga ini adalah menulis sesuatu yang kalau diucapkan akan menyebabkan kekufuran. Menulis sesuatu yang kalau diucapkan akan membatalkan keislaman seseorang la ala wajhil hikayah an ghairihi, yang mana dia menulis ini bukan dalam rangka menceritakan ucapan orang lain. Gitu ya. Nah, kalau misalkan menulisnya ini dalam rangka menceritakan ucapan orang lain, misalkan fulan mengatakan demikian, maka itu tidak menyebabkan kekufuran. Tapi kalau misalkan tidak dalam rangka menukil seperti itu, kemudian dia menuliskan kalimat kekufuran, maka sama hukumnya tulisannya dan ucapannya sama. Ya, tulisannya itu seperti dihukumi seperti dia mengucapkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal Allah. Halo? Iya, Ustaz. Nah, tidak ada pertanyaan, masih kalian? Yang terakhir, Ustaz. Ini tulisannya belum diganti, Ustaz ya? Enggak, itu tadi eh, catatan yang tidak ada di semua cetakan. Saya tadi bacakan dari cetakan lain, itu tidak ada di cetakan kita. Memang tidak ada di cetakan kita. Jadi
Itu tambahan catatan kaki. Ada di cetakan lain, tapi tidak di semua cetakan ada. Ini Ustaz, nanya yang ini Ustaz. Wal qismu tsalis al aqwal wahiyya katsirah jiddan la tanhasir. Itu apa Ustaz? Nah, ini tadi belum kita bahas, Om, ya. Untuk bagian yang ketiga, yaitu pembatal-pembatal berupa ucapan. Pembatal keislaman berupa ucapan. Wahiyya katsiratun jiddan. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. La tanhasiru. Tidak bisa, tidak terbatas. In hasara yanhasiru itu terbatas. La tanhasiru. Tidak terbatas. Sangat banyak sekali. Kalau misalkan ditulis semuanya di kitab ini, maka nggak cukup. Karena kitab ini sebenarnya adalah kitab ringkasan, ya. Matan mukhtasar. Makanya beliau menyebutkan di sana minha di antaranya. Jadi disebutkan di sini hanya sebagiannya saja. Nah, dan mungkin untuk pembahasan ini, karena ini waktunya sudah jam 9 lebih 41 menit, mungkin untuk pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja. Bagaimana Mas Fadli? Baik Ustaz. Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Amin. هل من سؤال قبل أن نختم؟ Iya, Ustaz. Nah, يوجد ما في سؤال. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Subhanallah jami'an. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita kepada orang-orang yang semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ummahat yang belum bisa hadirah pada malam hari ini karena sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Izin وجزاكم ya. الله Khair, Ustaz. Wahai Barakallahu. Ustaz. خيرا.